Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 5 Maret 2022. Dia datang untuk orang berdosa. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya 58 ayat 9b sampai 14 dan Injil Lukas 5 ayat 27 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih, adakah di antara kita yang berani mengklaim dirinya sebagai orang yang benar, saleh, tidak bercacat dan tidak berdosa? Siapa yang mengakui itu bahwa dia tidak berdosa? Rasul Yohanes katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Dan sangat jelas Rasul Paulus katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Nah, jadi bagaimana pendapat kita sekarang, saudara? Berdosakah kita? Ayat Tuhan di atas telah menegaskan bahwa semua orang tanpa kecuali telah berdosa, saudara. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Hari ini, dosa apa yang telah kita perbuat, saudara? Dan bagaimana hari-hari yang lalu? Dosa apa yang telah kita tumpukan? Lebih lanjut Paulus sampaikan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Efesus 2 ayat 3. Saudaraku yang terkasih, saya ingin sampaikan di sini, dosa adalah tetap dosa, saudara. Karena kita telah berbuat dosa harus menerima konsekuensinya, saudara, yaitu hukuman. Dan yang dapat mengampuni serta menghapus dosa kita hanyalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, saudara. Untuk menyelamatkan saya dan saudara yang berdosa. Kita lihat dari Injil hari ini. Dia memanggil Lewi, seorang pemungut cukai. Di mana di mata masyarakat dinilai dia adalah pendosa. Tapi Yesus mau memanggilnya dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Lukas 5 ayat 27. Saudaraku yang terkasih, banyak yang kritik atas perbuatan Yesus ini, saudara. Terutama orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika Lewi mengundang Yesus makan bersama. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lukas 5 ayat 30. Saudaraku, ketika Yesus menerima Lewi itu bukan berarti Tuhan menyetujui semua kejahatannya, saudara. Namun apa yang ingin Alkitab katakan adalah dosa seorang tidak menghalangi kasihnya. Justru, saudara, hati Yesus susah jika melihat manusia, melihat kita hidup di dalam kubangan dosa. Bukankah itu tujuannya dalam wujud manusia, yaitu mencari dan menebus orang berdosa? Kita sering seperti orang Farisi dan ahli Taurat, saudara. Kita mengkritik kalau ada orang bersama-sama dengan orang yang tidak kita sukai, yang kita nilai penjahat, preman, pendosa. Seperti yang saya alami beberapa puluh tahun yang lalu, saya diundang oleh seorang preman besar untuk makan bersama.
Banyak orang di sekitar saya mengkritik dan mencegah saya. Kenapa? Kenapa mau bergaul dengan orang yang dicap pendosa itu? Kenapa? Ingat saudara, kita bergaul bukan menyetujui atau mengakui atas kejahatannya saudara. Kita bergaul dengan mereka bukan berarti kita menyetujuinya saudara. Bukan saudara. Tapi kita mau merangkum mereka seperti yang Yesus lakukan. Yesus datang ke dunia bukan untuk orang benar dan sehat saudara. Tapi untuk yang berdosa dan sakit supaya dapat diselamatkan. Apapun dosa kita saat ini saudara. Sebesar apapun dosa kita saat ini saudara. Yesus mau datang. Bahkan mau masuk ke dalam hati kita saudara. Yesus Kristus mau menyelamatkan kita saudara. Maukah kita diselamatkan? Buka hati kita saudara. Kalau kita mau diselamatkan saudara. Buka hati kita. Datang kepadanya Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih-Nya akan menyelamatkan dan membebaskan kita. Dan mengampuni kita. Renungan hari ini saudara-saudara. Mau mengingatkan kepada kita semua. Kepada saya dan saudara. Kalau kita ini adalah orang berdosa. Dan Tuhan Yesus hadir. Bahkan mau datang masuk ke dalam hati kita. Untuk menyelamatkan kita semua. Bukalah hati kita saudara-saudara. Sambut Dia. Datang kepada Dia, berlututlah kepada Dia, akuilah segala dosa-dosa kita, maka kita akan diselamatkan dan dibebaskan. Mari dalam masa prapaskah ini, masa olah batin, saat ini kita mau dengan sungguh-sungguh merefleksi diri kita, apa yang selama ini telah kita perbuat. Kita mau datang kepada Yesus, mengakuinya, dan meminta pengampunan. Dan mau dengan sungguh-sungguh bertobat. Kasih Yesus yang besar memperhatikan kita selalu. Dan mau menyelamatkan kita. Serta mengampuni kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!